Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan Ramadan. Di sini saya akan bertugas sebagai moderator. Dan kali ini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, silakan bagi rekan-rekan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aditya Rizky Mahadewa. Saya Noval Muhammad Akil. Saya Adila Faradewi. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian. Pada kali ini kita akan menjelaskan 7 materi. Yang pertama ada channel of distribution yang akan dijelaskan oleh Noval. Yang kedua ada selecting the degree of market coverage yang akan dijelaskan oleh Adila. Yang ketiga ada selecting the transportation used to distribute produk yang akan dijelaskan oleh saya, Zaidan. Yang keempat ada how to accelerate the distribution process yang akan dijelaskan oleh Adit. Yang kelima ada background on retail yang akan dijelaskan oleh Adila. Yang keenam ada background on wholesaler yang akan dijelaskan oleh saya. Yang ketujuh ada vertical channel integration yang akan dijelaskan oleh Noval. Untuk itu dipersilakan. Oke, yang pertama ada channel of distribution. Channel of distribution ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada direct channel. Direct channel ini adalah distribusi langsung yang dilakukan oleh produsen langsung ke customer-nya. Yang kedua ada one level channel. Ini tuh jadi produsen menjual atau mendistribusikan barangnya ke retailers atau pedagang ecer. Dari pedagang ecer, barang didistribusikan ke customer. Yang ketiga ada two level channel. Jadi kalau yang terakhir ini si produsen mendistribusikan barang ke pedagang grosir atau wholesaler. Dari pedagang grosir didistribusikan ke retail. Dari retail baru sampai ke tangan konsumen. Kemudian optimal channel. Jadi ini untuk menentukan keoptimalan dari saluran distribusi itu sendiri ada 3. Ada transportation, standardization, internet. Dari saluran distribusi optimal pada yang pertama itu faktor transportasi. Dengan memilih moda transportasi yang tepat, maka produk dapat didistribusikan dengan mudah sampai ke tangan customer. Kemudian yang kedua, tingkat standarisasi atau degree of standardization. Biasanya produsen harus lewat perantara dulu untuk memasarkan produknya. Dari perantara baru sampai ke konsumen. Di tingkat perantara ini barang dipilah sesuai standar konsumen atau sesuai dengan kebutuhan konsumen. Karena setiap konsumen memiliki standar yang beda. Contohnya furnitur kantor untuk sebuah perusahaan, standarisasi setiap perusahaan pasti berbeda-beda. Dan barang yang dipasarkan yang tidak dapat dipasarkan ke perusahaan bisa didistribusikan untuk ke toko retail atau pedagang eceran. Jadi jika barang tidak dapat dijual ke perusahaan, bisa dijual ke konsumen langsung. Yang terakhir ada internet. Perusahaan dapat menggunakan internet dengan memanfaatkan website, sosial media, ataupun e-commerce. Dengan begitu, produsen dapat langsung memasarkan produknya ke konsumen tanpa campur tangan perantara lagi. Oke, yang selanjutnya itu ada selecting the degree of market coverage. Next. Any firm that uses a marketing intermediary must determine a plan for market coverage or the degree of product distribution among outlets. Setiap perusahaan yang menggunakan perantara pemasaran harus menentukan rencana untuk cakupan pasar atau tingkat produksi produk di antar outlet. Jadi, perusahaan berusaha untuk memilih tingkat cakupan pasar dapat memberikan konsumen akses mudah ke produk mereka. Tapi mereka mungkin juga perlu memastikan bahwa outlet mampu menjual produk mereka. Jangkauan pasar dapat diklasifikasikan sebagai distribusi intensif, distribusi selektif, atau distribusi eksklusif yang bakal dibahas selanjutnya. Next.
Yang pertama yaitu ada intensive distribution. To achieve a high degree of market coverage for all types of consumers, intensive distribution is used to distribute a product across most or all possible outlets. Untuk mencapai tingkat cangkupan pasar yang tinggi untuk semua jenis konsumen, distribusi intensif digunakan untuk mendistribusikan produk di sebagian besar atau semua outlet yang memungkinkan. Sebagai contohnya, dari distribusi intensif ini, sebut aja ada perusahaan A. Perusahaan A itu mendistribusikan sebuah produk makanan dan minuman yang dijual melalui gerai retail yang fokus pada makanan dan minuman tersebut. Nah, perusahaan tersebut mendistribusikan makanan dan minuman ke hampir setiap supermarket atau ke toko serba ada. Selanjutnya itu ada advantage atau keuntungannya, yaitu give consumer easy access, yaitu memberikan kemudahan akses bagi konsumen. Kalau kekurangannya itu many outlet will not accept some products if consumers are unlikely to purchase those products there, yaitu banyak gerai tidak akan menerima beberapa produk jika konsumen tidak mungkin membeli produk tersebut di sana. Next. Yang kedua itu ada selective distribution. Selective distribution is used to distribute a product through selected outlet. Distribusi selektif digunakan untuk mendistribusikan produk melalui outlet yang dipilih. Contohnya, misalnya beberapa peralatan komputer khusus yang hanya dijual di gerai tertentu yang menekankan penjualan komputer karena beberapa keahlian mungkin diperlukan. Keuntungannya itu distribution is focus on outlet where there will be demand or the products or where employees have expertise to sell the product. Distribusi difokuskan pada outlet yang memiliki permintaan akan produk atau karyawan yang memiliki keahlian atau menjual produk. Kerugiannya, since the distribution is selective, the product are not accessible as they would be if intensive distribution were used. Karena distribusinya selektif, produk tidak dapat diakses seperti jika distribusi intensif digunakan. Next. Yang terakhir itu ada exclusive distribution. Exclusive distribution ini some product that have exclusive distribution require specialized service. Beberapa produk yang memiliki distribusi eksklusif memerlukan layanan khusus. Contohnya itu sebuah perhiasan yang memproduksi perhiasan berkualitas tinggi mungkin lebih suka mendistribusikan secara eksklusif ke suatu toko perhiasan tertentu, di mana di area tersebut karyawan menerima pelatihan ekstensif. Keuntungannya yaitu karena distribusi difokuskan pada beberapa outlet, produknya dianggap bergengsi, juga produsen dapat memastikan bahwa outlet tempat produk distribusikan tersebut dapat melayani produk dengan baik. Kalau kerugiannya, the product access to consumer is limited. Produk yang disajikan itu sangat limited atau ibaratnya jumlah barangnya sedikit. Oke, yang selanjutnya ada selecting the transportation used to distribute product atau memilih transportasi yang digunakan untuk mendistribusikan produk. Ya, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pendistribusian. Pendistribusian itu adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan, seperti jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkannya. Lalu ada saluran distribusi. Saluran distribusinya seperti rute atau rangkaian perantara, baik yang dikelola oleh pemasar maupun yang independen, dalam menyampaikan barang dari produsen ke konsumen. Jumlah perantara yang terlibat dalam suatu saluran distribusi sangat bervariasi. Oleh karena itu, setiap distribusi produk dari produsen ke grosir atau dari grosir ke pengecer membutuhkan transportasi atau biaya transportasi beberapa produk dapat melebihi biaya produksi. Bentuk yang tidak efisien, transportasi dapat menghasilkan biaya yang lebih tinggi daripada keuntungannya. Untuk setiap bentuk transportasi, perusahaan harus memperkirakan waktu, biaya, dan ketersediaan.
Penilaian ini memungkinkan perusahaan untuk memilih metode yang optimal dalam transportasi. Oleh karena itu, ada beberapa macam bentuk transportasi. Boleh dilanjut. Nah, yang pertama, ini ada the chain of transportation to distribution produk. Yang pertama ada truk. Truk umumnya digunakan untuk transportasi karena dapat mencapai tujuan apapun di darat. Mereka biasanya dapat mengangkut produk dengan cepat dan dapat melakukan beberapa pemberhentian. Misalnya, The Coca-Cola Company menggunakan truk untuk mendistribusikan minuman ringannya ke pengecer di kota. Yang kedua ada rail atau rel kereta api. Kereta api berguna untuk produk berat, terutama ketika pengirim dan penerima terletak dekat dengan stasiun kereta api. Contohnya, rel kereta api biasanya digunakan untuk mengangkut batu bara ke pembangkit listrik. Jika sebuah perusahaan tidak berdekatan dengan stasiun, maka muatan di dalam kereta harus dipindahkan ke atas truk, karena sistem jalan memungkinkan lebih banyak aksesibilitas daripada rel kereta api. Rel kereta api tidak berguna untuk jarak pendek, sedangkan lebih berguna untuk jarak yang jauh. Namun, kereta api bisa menjadi bentuk transportasi yang lebih murah daripada truk. Yang ketiga ada air atau udara. Transportasi melalui udara bisa cepat dan relatif murah untuk barang-barang ringan seperti chip, komputer, dan perhiasan. Untuk sejumlah besar produk berat seperti baja atau kayu, truk atau rel adalah alternatif yang lebih baik. Meski menggunakan udara, truk tetap dibutuhkan untuk layanan door-to-door atau dari bandara ke tempat yang akan dituju. Yang selanjutnya ada water atau air. Untuk beberapa lokasi pesisir atau pelabuhan, transportasi melalui air layak untuk dipertimbangkan. Pengiriman diperlukan untuk perdagangan internasional, beberapa barang seperti mobil. Transportasi air sering digunakan untuk mengangkut produk massal. Yang kelima ada pipeline atau pipa. Untuk produk seperti minyak dan gas, jaringan pipa dapat menjadi metode transportasi yang efektif. Namun penggunaan pipa hanya terbatas pada beberapa jenis produk. Oleh karena itu, keputusan tambahan transportasi. Pemilihan bentuk transportasi yang tepat seperti truk, kereta api, dan sebagainya hanyalah langkah pertama dalam mengembangkan sistem yang tepat untuk mengangkut produk. Boleh lanjut. Ya, selanjutnya ada bagaimana mempercepat proses distribusi. Yang pertama adalah saluran komunikasi yang efektif untuk mengomunikasikan masalah distribusi. Lanjut yang kedua. Yang kedua adalah menggunakan perangkat lunak bisnis. Ada baiknya mencoba menggunakan software bisnis karena sebagian besar perangkat lunak semacam ini menggunakan komputasi untuk mengontrol semua proses bisnis termasuk distribusi. Yang ketiga, menyediakan cadangan. Akan selalu ada saat-saat distribusi terhambat dan produk habis sementara permintaan dari konsumen masih ada. Untuk mengantisipasi hal tersebut, selalu sediakan cadangan produk di gudang terdekat atau jadwalkan distribusi dengan durasi yang lebih singkat. Lalu yang keempat ada pilih mode transportasi yang efektif. Tergantung di mana bisnis Anda beroperasi, pilih mode transportasi yang paling efektif. Lanjut yang kelima. Yang kelima ada prosedur distribusi. Dibandingkan dengan melakukan prosedur secara manual, misalnya dengan memberikan memo tertulis, lebih baik membuat sistem digital ketika produk harus didistribusikan. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada background on retailers atau latar belakang pengencer. Jadi sebagian besar pengencer itu dapat digambarkan dengan beberapa karakteristik atau 4 karakteristik. Yang pertama itu ada number of outlets, kedua quality of service, yang ketiga ada variety of products offered, dan yang terakhir ada store versus non-store. Oke, next. Yang pertama itu ada number of outlets. An independent retail store has only one outlet, whereas a chain has more than one outlet. Jadi, sebuah toko retail independen hanya memiliki satu outlet, di mana rantai memiliki lebih dari satu outlet. Toko rantainya itu seperti S Hardware misalnya. Di dalam itu tuh biasanya memperoleh produk dengan biaya yang lebih rendah karena dapat membeli jumlahnya lebih besar. Kayak semakin gede belinya semakin kecil gitu loh dari produsen atau perantaranya. Next. Yang kedua yaitu ada quality of service, yaitu a full service retail store
generally offers much sales assistance to customers and provides servicing if needed. Sebuah toko retail layanan lengkap umumnya menawarkan banyak bantuan penjualan kepada pelanggan dan menyediakan layanan jika diperlukan. Contohnya, for example ya, a men's formal wear store offers advice on style and alters the fit for consumers. Misalnya, toko pakaian formal pria menawarkan saran tentang gaya dan mengubah kecocokan untuk konsumen. Next. Yang ketiga yaitu ada variety of products offered, yaitu berbagai toko retail menawarkan berbagai jenis barang. Misalnya Kmart atau JCPenney dan Sears diklasifikasikan sebagai toko variasi karena mereka menawarkan berbagai macam produk termasuk pakaian, peralatan rumah tangga, dan bahkan furnitur. Next. Oh, ini yang terakhir ya, lupa ding. Terus, maaf. Yang terakhir tuh ada store versus non-store. Top most retailers use a store to offer their service, others do not. Meskipun sebagian besar pengecer menggunakan toko untuk menawarkan layanan mereka, 3 jenis pengecer non-toko yang paling umum yaitu pertama ada email order retails, terus ada website, dan ada vending machine. Kalau a mail order retail receive order through the mail or over the phone and then sends the products through the mail order retails have become very popular in recent year. Jadi mail order ini sangat populer dalam beberapa tahun terakhir karena banyak konsumen memiliki waktu luang yang lebih sedikit daripada sebelumnya dan menginginkan kenyamanan belanja khususnya. Oke, yang selanjutnya ada background on wholesaler. Pedagang grosir adalah perantara yang membeli produk dari produsen dan menjualnya ke konsumen atau pengecer. Mereka berguna bagi produsen dan pengecer. Saya boleh lanjut. Wholesaler offer 5 key service to retail, atau pedagang grosir menawarkan 5 layanan utama kepada produsen. Yang pertama ada warehousing atau pergundangan. Pedagang grosir membeli produk dari produsen di massal dan memelihara produk ini di gudang mereka sendiri. Dengan demikian, produsen tidak perlu menggunakan ruang sendiri untuk menyimpan produk. Dan itu, produsen dapat mempertahankan inventaris yang lebih kecil dan karenanya tidak perlu menginvestasikan banyak dana dalam persediaannya. Yang kedua, ada promotion. Ada pedagang grosir terkadang mempromosikan produk mereka dan upaya ini dapat meningkatkan penjualan produk tersebut melalui toko retail. Bantuan promosi datang dalam berbagai bentuk termasuk poster atau brosur untuk dipajang di toko retail. Yang ketiga ada display atau penampilan. Beberapa grosir mengatur tampilan produk untuk pengecer. Pajangan sering dipajang untuk menarik perhatian pelanggan tetapi hanya memakan sedikit ruang. Ini penting bagi pengecer karena mereka memiliki ruang terbatas. Yang keempat ada kredit. Pedagang grosir terkadang menawarkan produk kepada pengecer secara kredit. Ini memberikan bentuk biaya bagi pengecer yang mungkin harus meminjam dana jika mereka diharuskan melakukan pembayaran saat menerima produk. Yang kelima ada information atau informasi. Pedagang grosir dapat menginformasikan pengecer tentang kebijakan yang diterapkan oleh pengecer lain mengenai harga produk, penjualan khusus, atau perubahan jam buka toko mereka. Pengecer dapat menggunakan jenis informasi ini saat menetapkan kebijakan terkait dirinya sendiri. Boleh lanjut. Yang selanjutnya ada wholesalers offer 5K service to manufacturer. Ya, pedagang grosir menawarkan 5 layanan utama kepada produsen. Yang pertama sama ada warehousing pergudangan. Pedagang grosir membeli produk dari produsen di massal dan memelihara produk ini di gudang mereka sendiri. Dengan demikian, produsen tidak perlu menggunakan ruang sendiri untuk menyimpan produk. Yang kedua ada sales expertise atau keahlian penjual. Pedagang grosir menggunakan keahlian penjual mereka saat menjual produk ke pengecer. Keputusan pengecer untuk membeli produk tertentu mungkin terutama karena bujukan dari pedagang grosir. Setelah grosir membujuk pengecer untuk membeli suatu produk, maka secara berkala akan menghubungi pengecer untuk menentukan apakah mereka perlu membeli lebih banyak produk itu.
Yang ketiga ada delivery to retail atau pengiriman ke pengecer. Pedagang grosir bertanggung jawab untuk mengirimkan produk ke berbagai pengecer. Oleh karena itu, produsen tidak perlu khawatir dengan banyaknya pengiriman. Sebaliknya, mereka dapat mengirimkan dalam jumlah besar ke grosir. Yang keempat ada assumption of credit risk atau asumsi resiko kredit. Ketika grosir membeli produk dari produsen dan menjualnya ke pengecer secara kredit, biasanya menanggung resiko kredit atau resiko bahwa tagihan tidak akan dibayar. Dalam hal ini, produsen tidak perlu khawatir tentang resiko kredit pengecer. Yang kelima, ada information atau informasi. Pedagang grosir sering menerima masukan dari pengecer dan dapat memberikan informasi berharga kepada produsen. Misalnya, mereka dapat menjelaskan kepada produsen mengapa penjual produk lebih rendah dari yang diharapkan dan dapat memberitahu produsen tentang produk pesaing baru yang dijual di toko retail. Ya, silakan dilanjut. Oke, materi yang terakhir ada vertical channel integration atau integrasi vertikal. Integrasi vertikal adalah strategi di mana perusahaan memperoleh operasi bisnis dalam produksi vertikal yang sama. Integrasi vertikal dapat membantu perusahaan mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya transportasi dan mengurangi waktu penyelesaian. Integrasi vertikal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada integrasi ke depan, yaitu ketika sebuah perusahaan di awal rantai atau sebagai produsen mengendalikan tahapan lebih jauh. Contohnya seperti perusahaan tambang besi yang memiliki kegiatan di hilir, seperti pabrik baja. Kemudian jenis yang kedua, yaitu integrasi ke belakang, adalah ketika sebuah bisnis di akhir atau biasanya sebagai retail atau pedagang melakukan kegiatan di hulu atau melakukan kegiatan produksi. Contohnya, ketika distributor film seperti Netflix juga memproduksi konten film. Oke, terima kasih semuanya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.